Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya bahagia-bahagia ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini jadwal memimpin doa? Ya, kamu? Silakan maju. Ya, silakan nanti dipimpin doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan doa. Semoga doa yang tadi kita lantunkan ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan itu menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya silakan semuanya melihat kanan dan kiri. Lihat kanan kirinya masing-masing. Apakah ada temannya yang tidak hadir ataupun tidak masuk? Ya, silakan dicek. Gimana? Ya? Sudah dicek? Hadir semua? Oh, nggak ada. Semuanya hadir. Ya, alhamdulillah. Semua anak-anak hadir, semua anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya diberikan kesehatan, amin. Oke, anak-anak sekalian, siapa di sini yang ingin menjadi orang sukses? Siapa di sini yang ingin menjadi orang-orang sukses? Ayo, angkat tangannya. Ya. Semuanya pengen jadi orang sukses ya? Oke. Ini Bapak kasih tahu ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang giat dalam belajarnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang semangat dalam belajarnya. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sukses itu malas-malasan, itu nggak ada. Orang yang sukses pasti dia ini giat belajar, pasti dia ini semangat dalam belajar. Jadi kalau kita semua ingin menjadi orang-orang sukses, maka kita harus semangat dan giat dalam belajar. Semuanya semangat ya? Oke, semangat belajar? Oke. Coba sekarang kita yel-yelan dulu. Ya, nanti kalau Bapak bilang, "Mana semangatmu?" Nanti anak-anak bilang, "Ini semangatku." Gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Semangatku. Allahu Akbar. Sebelumnya kita akan mereview pembelajaran kemarin, yaitu pembelajaran sebelumnya ya. Kita akan mereview. Ustadz, Bapak akan bertanya, coba siapa di antara anak-anak sekalian yang tahu materi pembelajaran kemarin? Ya, materi sebelumnya. Siapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ya, kamu. Ya, coba. Apa materi pertemuan kemarin? Oh iya, betul. Ya, beriman kepada Allah. Bagus. Ya, coba. Selanjutnya,
di dalam materi beriman kepada Allah itu ada pembahasan tentang Asmaul Husna. Coba sekarang Bapak bertanya, siapa yang tahu artinya Asmaul Husna? Silakan, angkat tangannya. Ya, kamu? Apa artinya Asmaul Husna? Ya, betul. Nama-nama Allah yang baik. Bagus, cerdas, hebat, keren ya. Ini pasti semuanya pada belajar nih tadi malam ya. Oke, sekarang selanjutnya berikan contoh 3 Asmaul Husna ya. Jadi berikan contoh 3 saja. Gak usah banyak-banyak. Yang tahu silakan angkat tangannya. Ya, kamu. Silakan. Apa contohnya? Yang kedua, yang ketiga, oke, betul. Selamat ya. Ini cerdas-cerdas, keren-keren semuanya ya. Contoh Asmaul Husna ada Al-Alim, ada Al-Khabar, dan juga ada As-Sami ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contohnya. Gak apa-apa. Oke anak-anak, semuanya masih semangat? Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak mau bertanya, nanti bisa dijawab ya, bebas nanti menjawab. Siapa yang tahu apakah malaikat itu? Ya, siapa yang tahu apakah malaikat itu? Silakan, yang bisa jawab angkat tangannya. Yang bisa jawab. Ya, kamu. Apa itu malaikat? Malaikat, iya, betul. Bagus, ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, betul. Coba yang lain. Ada yang tahu? Malaikat itu apa? Ya, kamu? Iya, betul. Ya, bagus. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh perbuatan-perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan kita. Oke ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, yang Allah memberikan tugas kepada mereka untuk mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Oke, coba sekarang selanjutnya. Ada yang tahu beriman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Nah, yo, ini pasti bisa ini semuanya. Berapa? Ya, bagus ya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rukun iman yang kedua. Sekarang Bapak nih memberikan definisi tentang beriman kepada malaikat. Ya, jadi iman itu artinya adalah yakin dan percaya. Jadi definisi beriman kepada malaikat itu adalah meyakini dan percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan diberikan tugas untuk mengurusi berbagai macam urusan. Itu definisi beriman kepada malaikat. Anak-anak sekalian, semuanya masih semangat? Oh, masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Semangatku, Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya, Bapak akan membacakan dalil dari Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Dalil ini menunjukkan tentang malaikat. Ya, Bapak akan membacakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya adalah, dan milik Allah siapa yang di langit dan di bumi. Dia, malaikat-malaikat, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala
senantiasa tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah, serta tidak pernah merasa letih. Jadi, anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk percaya, untuk yakin kepada malaikat. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, walaupun malaikat ini adalah makhluk gaib, sehingga kita tidak bisa melihatnya, kita juga tidak pernah bertemu dengannya, tapi sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk yakin, untuk percaya bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu pasti ada. Oke, seperti itu nih. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang sifat dan perilaku malaikat. Jadi di sini ada 3 sifat ya. Yang pertama adalah malaikat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat. Jadi malaikat itu nggak pernah bermaksiat, nak. Nggak kayak manusia ya. Malaikat ini senantiasa menyembah Allah, senantiasa tunduk kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, malaikat ini tidak minum dan juga tidak makan. Iya, jadi malaikat itu tidak minum dan juga tidak makan. Kalau kita ya, ini anak-anak sekalian nih, adik-adik nih, nggak makan, nanti gimana jadinya? Lapar. Nggak minum, jadinya bagaimana? Haus ya. Tapi kalau malaikat tidak ya. Malaikat tidak minum dan juga tidak makan. Kemudian yang ketiga, malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Ya, kalau manusia ini ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau malaikat ini tidak mempunyai jenis kelamin. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, Bapak ingin membuka pertanyaan mungkin bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan diangkat tangannya ya, diangkat jarinya ya. Kamu? Ya, silahkan. Mau bertanya apa? Iya. Oh, oke. Ini ada teman kita ya yang bertanya, Pak, apakah benar jumlah malaikat itu 10? Ya, jadi seperti ini jawabannya ya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlah malaikat. Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Akan tetapi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ketika Rasulullah ini Isra dan Mi'raj, melaksanakan Isra Mi'raj, itu beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana ada 70.000 malaikat. Subhanallah ya, 70.000 malaikat. Jadi banyak nih malaikat nih. Jumlahnya banyak nih malaikat ini ya. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang jumlahnya ini 10, itu memang yang dijelaskan. Dan kita wajib untuk mengetahuinya. Tapi kalau jumlahnya berapa, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Mungkin anak-anak di sini, adik-adik di sini mungkin sudah tahu ya, sudah pernah belajar nih mungkin tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada yang sudah tahu? Sudah belajar? Iya, kamu? Sudah? Di mana? Oh, di TPQ. Yang lain mungkin? Iya? Di mana? Di TK. Sudah diajarin. Oke. Berarti rata-rata sudah tahu nih. Tapi nggak mengapa, kita ulang kembali. Coba sekarang kita akan menyebutkan nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya ya, yang jumlahnya ada 10 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ini. Nanti Bapak yang menyebutkan nomornya, nomor 1 atau yang pertama. Nanti yang ini yang putra menyebutkan nama malaikatnya, yang putri nanti menyebutkan tugasnya. Seperti itu ya.
Oke, coba kita mulai. Dari Bapak dulu ya. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang tugasnya? Iya. Yang kedua, malaikat Israfil. Tugasnya? Oke. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Semuanya keren-keren, semuanya semangat-semangat, semuanya cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya mungkin Bapak ingin bertanya dulu nih. Dalam pelajaran pagi hari ini, apa saja yang dipelajari ya? Coba ini, Bapak mau bertanya. Kamu coba, kita hari ini belajar apa aja? Sebutkan satu. Ya, definisi. Ya, betul. Definisi beriman kepada malaikat. Yang kedua, kamu coba. Ya, dalil. Ya, betul. Dalil di dalam Al-Quran tentang malaikat. Surat apa? Ayo, surat apa? Ayat berapa? Iya, bagus. Surat Al-Anbiya ayat 19. Yang ketiga apa, nah? Kamu coba, Mas. Yang ketiga. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. Betul. Coba yang keempat. Malaikat dan tugas-tugasnya. Betul. Alhamdulillah ya. Semuanya sudah bisa. Semuanya sudah paham. Bapak berpesan, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat dimanapun itu kalian berada. Karena ciri-ciri orang yang sukses itu adalah dia senantiasa semangat, senantiasa giat, terutama dalam belajar. Oke, kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.